Hai teman-teman, welcome back to my channel. Apa kabar nih semuanya? Jadi sebenarnya video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya dan ada keterkaitan dari video sebelumnya. Cuman aku sengaja bagi dua segmen biar teman-teman bisa fokus juga. Tapi ini ada keterkaitannya. Gimana sih caranya biar suara kita bagus, intonasinya jelas, suaranya merdu, bahkan ini rahasia biar kita punya vibra. Itu kan idaman semua orang ya, punya suara yang bagus, apalagi ketika kita ngomong di depan publik. Oke? Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, memiliki suara bagus adalah mimpi semua orang. Mau itu laki-laki atau perempuan, mau itu dari anak-anak dewasa hingga orang tua, itu punya suara yang bagus adalah menurut ini ada sebuah bekal, sebuah kelebihan sih menurut aku, kelebihan yang benar-benar kepake sampai akhir hayat. Oke, kenapa? Dalam public speaking sendiri, ketika kita menyampaikan dengan suara yang bisa bikin nyaman di telinga orang lain, ini bisa jadi nilai plus. Soalnya kalau menurut ini sih public speaking itu nggak cuman menyampaikan aja beres, enggak. Tapi bagaimana audiens itu menerima sehingga apa yang kita sampaikan itu nempel di kepala sama di hati mereka. Maka dari itu, suara yang bagus itu adalah sebuah cara untuk bikin audiens itu atau yang mendengarkan itu nyaman, senang, adem, terus kayak betah ngelihatnya, apalagi ngedengernya gitu kan. Makanya ini penting banget sih menurut aku. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu penting dan bikin kita jadi semangat sebagai konten kreator bikin video karena oh ya udah kita bermanfaat untuk orang lain. So, like, share, komen, nyalain notifikasi untuk support program kita di YouTube ini. Jadi gini teman-teman, sebenarnya ini adalah tips dan trik yang benar-benar aku rasain banget. Soalnya dulu itu suara aku tuh cempreng. Teman-teman percaya gak cempreng? Itu kemana? Nggak gitu guys. Cuman ya cempreng gitu ya. Orang-orang tahu aku cempreng. Bahkan di sini ada screenshot bahwa teman aku pas dengar suara aku nyanyi sekarang tuh beda banget guys. Masya Allah, dia ada screenshotnya. Tuh kan, bener kan gak bohong. Jadi suara aku tuh dulu emang cempreng, suaranya enggak banget lah. Lebih baik aku diem daripada aku ngomong, itu kata orang. Tapi sekarang alhamdulillah kalau nyanyi alhamdulillah enggak terlalu buruk. Kalau ngaji gak malu-maluin, kalau di depan umum ya enggak bikin telinga orang sakit. Jadi pas aku nyoba tips ini tuh waktu itu ada acara untuk tampil drama, bukan drama sih, kayak aku tuh ikutan paduan suara dan aku tuh sebagai suara duanya si pemeran utama, ngerti nggak? Jadi si Tuan Putri, si ratunya tuh nyanyi, aku yang nge-backing di belakang gitu. Jadi pakai suara aku dan semua padus saat itu, paduan suara tuh dituntut untuk makan ini. Apa coba? Pasti gak nyangka banget. Makanannya itu adalah bumbu dapur. Tebak ya? Bisa dipakai buat masakan. Oh ya, juga bumbu dapur. Tapi yang paling enak dan jadi ciri khas itu ketika kita makan seblak. Apa apa coba? Yaitu, ya betul banget, kencur guys. Kalau dalam bahasa Sunda itu namanya cikur. Itu benar-benar bikin suara kita tuh bagus banget, bikin suara kita lembut, punya vibranya, dan suara kita tuh lebih elegan. I swear, benar-benar kerasa banget sama aku. Jadi sebelum tampil itu setiap hari kita sebagai paduan suara dan sebagai aktor itu wajib makan kencur. Caranya kayak gimana? Kalau aku sendiri caranya itu adalah kencurnya dicuci sampai bersih, terus kayak dibersihin sisiknya gitu, bukan sisik sih, kayak kulitnya gitu kan ada yang agak hitam-hitam gitu, dibersihin, udah gitu dikunyah. Bener-bener harus dikunyah, gak mau tahu, harus dikunyah, pokoknya harus dikunyah. Udah dikunyah, tapi gak terlalu harus lembut sih, kayak 3 kali gigitan krek gitu sampai dia agak halus gitulah. Terus diminum, ditelan, terus minumnya itu pakai air hangat. Minumnya pakai air hangat, gak boleh pakai air dingin, jangan bandel sama mama. Seriusan, jadi memang harus dikunyah terus ditelan. Jadi kalau dikunyah tuh biar ramuan yang ada dalam kencur itu menyebar dalam tenggorokan sih kayaknya. Udah gitu minum. Itu sih yang bikin suara aku secara
signifikan, beda banget. Jadi emang jadi bagus. Dan emang ternyata ramuan kencur ini adalah rahasianya para artis-artis dan penyanyi, apalagi aktor-aktor sebelum mereka tampil drama atau acting tuh mereka harus minum cikur. Ada yang direbus dulu. Kalau ini sendiri biar kerasa manfaatnya langsung dikunyah dan ditelan pakai air hangat gitu. Tapi teman-teman jangan sampai teman-teman disatuin sama kerupuk, makaroni, cengek, jangan, itu namanya seblak guys. Oke. Jadi pokoknya jangan bandel dengan cara teman-teman tetap minum dan makan kencur pakai air hangat, tapi teman-teman pakai seblak atau pakai cabai atau makan yang pedes-pedes atau yang gorengan-gorengan, itu bener-bener merusak. Jadi gini, kalau aku sih sekarang jujur aja batagor kayak atau yang minyak-minyak atau bala-bala itu nggak bisa lepas ya. Tapi saat lagi program untuk pembagusan suara itu, ini bener-bener dijauhin. Pedes, minyak, apapun itu yang bikin tenggorokan kita gatal dan berdarah itu dikurangin. Es juga bener-bener dikurangin. Nggak mau bandel. Tapi sudah suaranya bagus, sekarang aku makan batagor lagi atau minyak-minyak bala-bala lagi gehu, itu suara aku tetap oke. Masya Allah kan, alhamdulillah. Itu kayak nggak nyangka sih bisa se-worth itu. Bener, alhamdulillah. Itu adalah yang harus teman-teman coba biar suaranya bagus, nyanyi bagus, apalagi di depan public speaking itu suaranya biar merdu. Dan harus teman-teman tahu, kalau aku ngomong depan publik, depan kamera itu beda suaranya saat ngomong secara langsung. Bisa teman-teman tanya sama keluarga aku, umi, abi, adik, atau orang yang udah biasa ngomong sama aku di hari-hari biasa gitu ya, kegiatan seharian, pasti beda banget. Kayak ya udah ngomong biasa aja, kayak umi di mana? Iya eta umi, baju teh mana yang tadi disimpan? Enggak, itu masih kayak dibagus-bagusin gitu kayak, Mi, tahu gak sih kemarin? Enggak, tuh masih dibagusin tuh. Jadi kalau di depan kamera sebenarnya kayak refleks gitu gak sih? Ngomongnya teh dibagus-bagusin, tapi kalau sebenarnya kak cempreng. Kalau ketawa juga sebenarnya cempreng banget. Susah dijelasin ya kalau kayak gimana ya, aku mikir-mikir dulu kayak, ya. Bi, misalnya tadi mana Bi sabarahan? Nah, ada kayak mau kamar emang gitu, Bi. Bi, mana kembaliannya? Bi, beda saat ngomong kamera. Oke, bedanya gitu. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Gak nyangka sekarang kita udah lama gak ketemu, terus bisa ketemu lagi, guys. Seneng banget gak sih? Tapi sebenarnya ini adalah hal yang paling penting lagi, kita mau cari silaturahmi. Beda gak sih? Beda banget kan? Sama tadi kayak, Umi di mana ya? Lemari itu apa ya? Umi mana? Kan jijik banget sih. Tapi kalau udah di depan kamera, itu kayak semuanya tuh refleks banget. Dia tuh kayak mengatur sendiri gak sih? Kayak bener-bener otomatis gitu. Kalau mau depan kamera sama banyak orang tuh suara aku emang beda banget. Jadi kayak sini suaranya dibeda-bedain, enggak dibeda-bedain sayang, tapi emang udah refleks aja suaranya kayak gitu. Nah ini suaranya kayak dijadi-jadiin gitu nih, ini beda-beda nih. Tapi enggak kayak disedusin kayak, ya memang enggak tahu itu jijik sih. jangan. Tapi yang intinya emang bisa ngebedain suara aku dari cara ngomong, nyanyi, apalagi ngaji. Oke? Apa teman-teman mau denger suara aku nyanyi sama ngaji? Bener mau? Bener. Kalau mau subscribe di bawah. Teman-teman, karena teman-teman udah subscribe, aku mau nyanyi sama ngaji. Tapi nggak terlalu banyak ya, soalnya aku dicadar, takutnya jadi ada paradigma yang apaan sih, kayak yang enggak. Tapi ini untuk membuktikan bahwa emang tadi udah ada screenshotnya, suara aku emang dulu jelek banget, cempreng dan nggak kayak gini. Tapi setelah aku treatment pakai kencur dan air hangat serta mengurangi pedas-pedas saat lagi treatment suara bagus itu, emang suaranya beda. Oke? Selamat mendengarkan, tapi jangan diketawain ya. Oke, lagu apa nih? Lagu malu banget sih Allah. Oke, 1, 2, 3 go. Gak jadi, tunggu 1, 2, 3 go. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku. Oke,
udah segitu ya. Lumayan sih, maksudnya nggak bagus-bagus amat, cuman ya jadi ada vibranya dikit. Terus kayak buat teman-teman yang selalu lihat status aku di WhatsApp ya, aku selalu bikin video nyanyi gitu. Terus orang-orang, nih gimana sih bisa suaranya kayak gitu. Alhamdulillah sih not bad, tapi emang ngebantu banget. Oke, sekarang kita ngaji. Oke, sekarang kita buktikan ngajinya sebenarnya nggak bagus-bagus sama, pasti ada panjang pendek yang harus aku perbaiki, cuman ini untuk membuktikannya sekali lagi. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yurasilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum. Oke, udah segitu aja cukup, udah. Oke, itu cuma contoh aja. Jadi sebenarnya kalau diseriusin, kalau kita emang bener-bener mau, tekadnya kuat, itu bener-bener kayak bakal bener bikin suara kita bagus. Tapi kalau teman-teman bandel, jangan berharap teman-teman bisa suaranya bagus, merdu, atau ketika ngomong aja teman-teman dirinduin sama orang. Jangan berharap seperti itu. Makanya harus berkomitmen sama diri sendiri, latihan. Jadi kalau sehari itu ini 2 kali pagi dan malam, dikunyah, minumnya pakai air hangat. Oke. Selamat mencoba. Terus teman-teman kabarin perkembangannya lewat Instagram ini, jangan lupa. Lewat Instagram ini teman-teman jelaskan perkembangannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini adalah pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mau itu jadi public speaker yang bagus, dengan suaranya yang menyenangkan, atau dengan tips selanjutnya yang bakal aku bahas. Pokoknya stay tune di YouTube-nya Ilmia Amalia. Jangan lupa subscribe, oke? Terima kasih, bye.